Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Posisi UGM itu akan terus dibawa-bawa di dalam permasalahan ijazah Jokowi. Kenapa demikian? Karena rektornya itu sudah masuk ke dalam permasalahan ini secara langsung. Yang mana tidak bisa dipungkiri ya, untuk ini kan fakta. Untuk tahun lulus Jokowi saja di dalam tanggalnya itu OVA UGM ini salah menyebutkan. Nah, itu sudah menjadi fakta ya yang tidak bisa dicabut lagi. Andaikan UGM saat itu tidak ikut-ikutan ke dalam permasalahan ini secara langsung, saya kira tuntutan masyarakat kepada UGM agar berbicara itu tidak akan sekencang sekarang. Nah, setelah terbukanya banyak sekali kejanggalan dari UGM sendiri, sepertinya UGM sekarang sudah menarik diri begitu. Karena ya banyak lulusan UGM yang mengatakan, lah kok permasalahan seperti ini rektor ikutan. Dan tidak menjadi sebuah keheranan tatkala masyarakat itu menyambungkan OVA UGM ini sebagai termul. Kenapa demikian? Ya, karena satu ya, adalah terbelakang yang menunjukkan ke sana. Kemudian yang kedua, berbicaranya itu gaya bicara termul. Jadi mengatakan begini dan begitu, tetapi tidak ada data yang menyatakan yang mendukung klaimnya begitu. Nah, sekarang nih kita akan melihat ada Sri Bintang Pamungkas ya, yang saya pernah salah menyebut namanya. Sri Bambang katanya. Ini saya itu kalau nama sekali lagi saya mohon maaf. Bukan apa-apa, ini saya mau penyakit. Jadi di kepala itu udah Sri Bintang itu di kepala. Makanya pas di komentar itu banyak yang bilang, itu bukan Sri Bambang, itu Sri Bintang. Saya pikir begini, emang yang bilang Sri Bambang siapa? Ternyata saya ya, keceplosan itu. Jadi meskipun di kepala itu udah fix namanya itu Sri Bintang Pamungkas. Nah ini mah mulut lain lagi ngomongnya itu ya. Kalau masalah nama itu. Jadi itu sudah penyakit saya, mohon dimaafkan dan mohon tasamuh lah ya. Berlapang dada lah dalam permasalahan nama itu. Baik, sekarang kita akan lihat nih Sri Bintang Pamungkas membahas permasalahan OVA UGM yang mana ini ya menunjukkan kepada apa yang sudah saya katakan. Nah, ini termasuk mafia juga tuh OVA UGM itu. Mafia ijazah palsu milik Jokowi. Ya, harus saya perkhusus itu. Kita saksikan. Hanya Jokowi yang bisa lulus 2 kali dalam setahun di UGM. No. Kalian tidak percaya? Ini kita simak videonya. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5 yang memang merupakan indeks prestasi Terbol. Sudah percaya kan? Pak Bintang, ada fenomena yang baru sekaitan dengan misteri ijazah Joko Widodo yang diduga palsu. Kemarin Pak Bintang kan kabarnya menghadiri satu peristiwa, yakni gugatan UGM terhadap KIP, Komisi Informasi Publik. Nah, kalau saya melihat ini kok nampaknya terbolak-balik. Seharusnya itu kan yang digugat itu kan UGM yang sampai sekarang ini tidak kunjung melakukan keterbukaan sekaitan dengan ijazahnya yang diduga bernama Joko Widodo. Nah, ini juga sudah dimulai sebenarnya jauh-jauh hari ya, ketika Joko Widodo kan yang seharusnya menjadi tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsunya. Tapi ini lagi-lagi yang dilaporkan adalah Roy CS yang sekarang ditersangkakan. Ini kan sebenarnya dunia persilatan hukum kita ini kayaknya sudah terbolak-balik. Mana yang harus dituntut, mana yang harus digugat, mana yang harus menjadi tersangka, mana yang harus ditersangkakan. Nah, saya pengen dengar nih dari Pak Bintang yang juga menghadiri kemarin
sidangnya di mana, terus apa substansi yang sangat menarik yang bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat kita. Monggo Pak Bintang. Sebentar sebelum ke Pak Bintang ya. Jadi bagaimana Termul ini? Mereka kan suka mengatakan, oh ini UGM mengatakan asli, UGM mengatakan asli. Ini maksud UGM itu kan OVA UGM. Ini di hadapan mata kita, UGM mengatakan lulusnya Jokowi 2 kali. Ayo, dan tidak ada verifikasi atas perkataannya OVA UGM. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya jadi ingat memang video ini dibuat atas landasan bahwa KIP sudah membuat putusan bahwa ijazah Jokowi itu tidak bersifat pribadi, tidak bersifat individu, tetapi dia itu bersifat publik. Tetapi UGM tidak mau mengikuti putusan KIP itu. Komisi Informasi Pusat ya, bukan Komisi Informasi Publik, itu Komisi Informasi Pusat. Kecuali kalau saya yang salah, tuliskan di bawah kolom komentar. Nah ini komentarnya Pak Bintang. Ya seperti yang saya sampaikan, hukum kita itu sudah menjadi arena pergulatan. Udah nggak jelas pihak-pihak yang bergulat itu bisa macam-macam. Tapi terus terang ya soal gugatan oleh UGM ini saya juga merasa agak terlambat tahu bahwa sebetulnya Komisi Informasi Publik ya, KIP. Nah, itu konon ya tanggal 24 April itu sudah membuat keputusan final bahwa semua lembaga yang mempunyai dokumen tentang yang terkait dengan publik ya itu harus membuka diri untuk memperlihatkan atau menyampaikan secara terbuka semua dokumen yang menyangkut publik dan pejabat publik untuk diinformasikan bagi tentu saja mereka yang membutuhkan. Jadi termasuk di situ karena masalah yang ditangani KIP akhir-akhir ini adalah gugatan yang disebut gugatan Bon Jovi ya. Jadi atas tuntutan ya dari beberapa pihak itu tentang dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ijazah palsu, tentang ijazah lah ya, tentang ijazah yang menyangkut Jokowi serta prosesnya dari sejak Jokowi mengajukan diri sebagai wali kota sampai menjadi presiden. Ya, antara lain lewat KPU harus lewat KPU. Ini digugat oleh beberapa kelompok. Di antara mereka adalah teman-teman saya juga, ada teman-teman dari ITB, ada juga saudara Lukas Luarso, wartawan senior itu zamannya Pak Harto itu. Iya. Itu yang membuat istilah aku musuh politik Soeharto itu dia. Ya. Jadi saya kenal baik sama Mas Lukas itu. Ini memang aktivis senior betul ya. Coba nih aktivis senior yang bela Jokowi mana nih? Ada apa enggak ya? Ya mungkin ada sih ya, mungkin ada. Karena duit. Atas putusan KIP yang mengharuskan membuka dokumen itu, terutama itu ditujukan kepada UGM. UGM diharuskan untuk membuka dokumen tentang yang terkait dengan ijazah Jokowi. Ya, selama ini yang ditutup-tutupi itu adalah antara lain adalah transkripnya, ya nilai, kemudian ya banyak yang lain lah, ya, di mana saya pribadi bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya UGM itu atau lebih tepatnya Ova Emilia, rektor, dan rektorat UGM itu menerbitkan ijazah untuk Jokowi yang melanggar syarat akademis maupun administratif. Itu satu. UGM tidak pernah mengatakan bahwa Jokowi yang diberi ijazah ini
S1-nya ya itu adalah presiden. Jadi mungkin Jokowi yang lain. Dan syarat-syarat itu antara lain adalah bahwa lembar pertama, lembar depan itu ditulis dengan komputer baru, ya. Tetapi isinya itu masih ketikan lama, mesin ketik lama. Lalu tidak ada lembar pengesahan. Tanda tangan dari dekan lain, kemudian juga tidak dilampiri atau dokumen lain seperti transkrip tidak ada, ya, bahwa semuanya katanya sudah diserahkan kepada Polri. Nah ini menurut pendapat saya pelanggaran yang dilakukan, pelanggaran terhadap syarat akademis maupun syarat administratif. Sekalipun tanggung jawabnya itu sebetulnya ada pada rektorat tahun 85. Kalau menurut Sofyan Effendi, bahkan sebelum 85 itu, Sofyan Effendi itu rektor, mantan rektor ya. Sebelum tahun 85 itu, Jokowi itu drop out. Jadi nggak pernah menyelesaikan kesarjanaannya. Baik, sebentar. Jadi kesimpulannya begini ya, dari apa yang saya tangkap. Kalaupun memang benar yang dikatakan OVA UGM bahwa Jokowi itu lulusan UGM dengan data-data yang disebutkan tadi ya, apa namanya itu, pencetakannya dengan komputer baru lah, kemudian tidak ada lembar pengesahan dan sebagainya, maka itu sudah terjadi maladministrasi. Jadi kalaupun yang mana kemungkinan aslinya itu ya 0,01%. Kalaupun asli ya, itu tetap ada pelanggaran di situ, pelanggaran administrasi. Nah, tetapi kalaulah kemudian ditanyakan mengenai siapa yang bertanggung jawab, itu rektorat lama, bukan OVA Emilia dan rektorat yang sekarang. Tetapi begitu gegap gempitanya OVA Emilia dengan rektorat yang sekarang itu membela mati-matian Jokowi bahwa memang pernah diterbitkan ijazah untuk S1 untuk Jokowi. Nah itu permasalahannya pada akhirnya menjadi begini. Apabila kalau terjadi maladministrasi sebagaimana data-data yang terbuka, itu yang bertanggung jawab adalah rektorat saat ijazah itu diterbitkan, maka seharusnya OVA Emilia ya legowo saja begitu ya. Ya udah, ini memang kesalahan rektorat terdahulu, itu pun sudah lama sekali. Tapi yang menjadi permasalahan kok kenapa membela habis-habisan, yang mana data-data di belakangnya itu menunjukkan hal sebaliknya. Malah OVA itu sampai salah menyebutkan bulan kelulusannya UGM. Lulusannya siapa? Jokowi. Nah itu kan sudah dibegitukan ya, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu diperlihatkan salah menyebutkan tahun kelulusannya Joko Widodo. Jadi pada akhirnya kalau misalkan kita menjadi punya spekulasi bahwa mungkin saja yang mengeluarkan ijazah palsunya di sini adalah OVA UGM, atau setidaknya OVA UGM terlibat di dalam mafia ijazah palsu Joko Widodo, ya wajar kan? Wajar. Nah ini pernyataan itu akibat dari serangan bertubi-tubi dari berbagai macam pihak, termasuk yang kemudian menjadi tersangka Roy Suryo dan Tiva minus Rismon, bahkan bukan jadi tersangka saja, katanya udah jadi terdakwa, sekalipun belum resmi ya, karena belum ada pernyataan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi serangan itu dari berbagai pihak, bahkan dilakukan berbagai macam tindakan hukum ya di Jakarta oleh PN Pusat, lalu di Solo, di PN Solo, bahkan pernah di Sleman, ya kan? Nah, di mana semua itu UGM menjadi bagian daripada yang digugat, menjadi bagian daripada pihak yang tergugat. Tetapi sekarang ini udah berubah, malah UGM yang kemudian menggugat. Nah, yang pernah saya dengar
yang digugat itu adalah KIP. Jadi UGM menolak putusan KIP yang menyatakan bahwa dokumen harus dibuka. Sebentar, itu emang ada ya? Kok saya jadi telat info nih. Apakah memang betul UGM itu menolak putusan KIP? Waduh, ini kalau bener ya udah UGM yang sekarang itu termul udah jelas di hadapan mata kita. Apa ruginya sih UGM itu mengikuti keputusan KIP? Apa ruginya? Yang mana itu sejalan dengan keinginan masyarakat. Ah, si Ova ini ada-ada aja ya. Jadi UGM merasa segala dokumen itu harus ditutup. Tidak boleh dibuka kepada umum karena khususnya dokumen untuk Jokowi itu adalah dokumen pribadinya Jokowi. Jadi ini hebat sekali ini. Ini si UGM itu betul-betul mati-matian membela Jokowi. Iyalah kalau begitu. Pertanyaannya ada apa? Oke, sebentar ya. Ini mumpung ya. Berarti kan putusannya sudah inkrah tuh dari KIP, yaitu ijazah Jokowi bersifat publik. Nah, mumpung begitu, sekarang pinta kepada UGM, siapapun itu ya yang ada di Jakarta lah, supaya bisa ke Jogja begitu ya. Datang ke UGM, pasang kamera, pinta ijazahnya Jokowi atau data-data yang berkaitan dengannya. Tatkala menolak, karena yang berlaku sekarang ini kan putusannya KIP, belum putusan sebagaimana gugatan UGM, yaitu yang ingin mereka itu supaya ijazah Jokowi itu tertutup. Kalau tidak mau, laporkan. Karena sekarang yang berlaku itu adalah putusannya KIP, bukan gugatannya UGM. Nah, saya tidak tahu apakah ada pihak-pihak yang setelah putusan KIP itu datang ke UGM untuk meminta data-data Joko Widodo. Saya tidak tahu itu. Kalau ada ya mudah-mudahan bisa di-up beritanya. Kalau belum, mudah-mudahan ada yang datang ke sana untuk meminta dokumen atau dokumen-dokumen yang terkait dengan ijazah Jokowi itu. Kalau si UGM itu menolak, laporkan saja ya, karena tidak mengikuti putusan KIP. Kemana melapornya? Ya nggak tahu itu. Tanya Refli Harun. Refli Harun tahu tuh kamar mana yang paling tepat. Apakah ada unsur politik? Apakah ada sekedar unsur uang atau yang lain? Nah, yang lain itu bisa saja seperti yang pernah saya duga, Jokowi itu double agent RRC dan Amerika. Jadi apakah ada unsur asing di sini yang membackup Jokowi sedemikian rupa sehingga Ova Emilia itu merasa Jokowi harus dibela mati-matian. Itu yang saya tahu. Baik, sebentar. Ini menarik ya. Apa analisa Pak Bintang ini bahwa Jokowi itu double agent itu tidak pernah terpikirkan di pikiran saya. Cuma saya pernah berpikir seperti ini. Lah, Jokowi ini kok sama Amerika tidak terlalu buruk-buruk amat begitu ya, sama China kok mesra banget. Saya tidak pernah berpikir yang bersangkutan ini double agent ya. Ya beliau lebih tajam lagi. Jokowi ini double agent, waduh. Munafik dalam kata lain. Kemudian ternyata yang digunakan sebagai lembaga tempat menggugat itu adalah PT UN Jakarta. Kenapa bukan PT UN Jogja? Memang di dalam soal gugat menggugat itu yang diprioritaskan itu adalah keinginan penggugat. Jadi kalau penggugat UGM itu memang menginginkan PT UN Jakarta dengan alasan bahwa yang tergugat itu KIP itu ada di Jakarta, bahkan jaringan dari KIP itu ada di Jakarta seperti Bon Jovi, ya kan? Nah, ternyata Bon Jovi itu dilibatkan sebagai tergugat. Sehingga ketika gugatan diajukan lalu harus ditanggapi, maka si penjawab terhadap gugatan itu tidak hanya KIP tetapi juga Bon Jovi. Karena Bon Jovi lah yang kemudian mendesak KIP untuk
menyampaikan putusannya, dan bahkan sudah menjadi putusan final bahwa dokumen itu harus terbuka Ya. untuk umum. Ya, jadi saya membaca undangan dari Bon Jovi itu, saya pengen tahu lebih lanjut. Baik. Sebentar ya. Yang kita tahu kan KPU tidak melakukan upaya hukum sebagaimana yang UGM lakukan atas dasar informasi Pak Bintang ini ya. Karena saya belum melihat itu informasinya UGM datang ke PT UN untuk menggugat putusannya KIP tuh. Saya belum tahu itu. Yang tahu tuliskan di bawah kolom komentar ya. Kalau tahu sertakannya juga sekalian supaya nggak susah saya nyarinya begitu. Ini KPU itu sudah nyerah duluan karena dan itu sedikit banyak begitu ya. Bagus buat KPU karena kalau KPU itu melayangkan gugatan balik terhadap KIP misalkan atau terhadap Bon Jovi, wah itu udah ketahuan betul lah berpihaknya KPU. Meskipun ya dengan gestur itu kita tetap punya kecurigaan KPU itu ya masih agennya Jokowi juga. Cuman tidak terlalu nampak. Nah, kalau UGM ini menampakkan sekali dan sudah tidak tahu malu. Dan ternyata memang begitu. Nah, di dalam perdata itu sebetulnya dibolehkan yang namanya tergugat intervensi. Semula saya mengira bahwa Bon Jovi itu adalah tergugat intervensi. Ternyata enggak. Ternyata dia memang tergugat dua lah, katakanlah misalnya begitu ya. Lalu diwajibkan untuk menjawab gugatan tersebut. Nah, jadi kemarin tanggal 8 ya? Iya, 8. Ya, tanggal 8 itu saya datang di dalam konferensi persnya Bon Jovi yang menjelaskan sejarahnya, sejarah daripada gugatan tersebut. Nah, berkaitan dengan itu, mereka mulai berpikir, ya teman-teman ini mulai berpikir-pikir bahwa mestinya ada tergugat intervensi. Misalnya saja Roy Suryo atau Tifa, ya, yang sekarang menjadi tersangka garis miring terdakwa, itu bisa menjadi melakukan intervensi dan ikut memberikan kontribusinya ya terhadap gugatan oleh UGM itu. Ya nggak cuma itu aja, masih tersangka lain-lain seperti Rizal Fadila, seperti Kurnia, juga Rustam Effendi itu bisa menjadi tergugat intervensi dan menyampaikan kontribusinya, ya, ya bisa berupa bukti dan lain-lain, ya kesaksian dan lain-lain. Yang menarik adalah ini kan masalah hukum nggak pernah selesai. Nah, saya pernah menyampaikan sebetulnya kalau dicari dari sejak awal, dari 2005 sampai sekarang 21 tahun, itu bukti-bukti itu sudah tinggal mengambil, ya ngumpulin orang. Nah, dan dugaan saya Mahkamah Agung sudah punya. Tapi kenapa nggak bergerak ini Mahkamah Agung? Nah itulah yang saya sayangkan, maka saya mengatakan bahwa sebetulnya Mahkamah Agung itu udah tinggal menyampaikan semacam fatwa ya. Pak Jokowi coba perlihatkan ijazahnya. Atau kalau kemudian Mahkamah Agung juga sudah semakin yakin bahwa ijazah itu tidak ada. Ini penting juga, karena yang disampaikan oleh UGM, yang diterbitkan oleh UGM itu atas nama Joko Widodo yang belum tentu adalah presiden, belum tentu adalah Gubernur DKI, sehingga ya memang nggak ada, ijazahnya nggak ada. Lalu ijazah apa yang dipakai itu kan? Berarti kan ada ijazahnya orang lain yang dipakai, antara lain yang seperti pernah saya sampaikan itu mengambil dari ijazah iparnya Hari Mulyono, adik iparnya yang menikah dengan adiknya yaitu
Hidayati. Sebentar, kalau begitu ya, si Jokowi itu kok demen banget menggunakan ipar-iparnya itu. Kemarin yang pingsan tuh siapa namanya tuh? Yang MK itu Usman ya. Anwar Usman. Jokowi ini nih, aduh, nggak tahu lah, saya nggak punya kata-kata lagi buat makhluk yang satu itu. Nah, ijazahnya ijazah Hari Mulyono ya, tinggal diubah namanya ya. Kemudian nomornya juga lalu ditempel dengan foto yang dia pikir itu fotonya dia, padahal dia nyuri dari orang lain lagi ya. Nah, sehingga kemudian menjadi salah satu perkara kan. Sebentar ya, kalau itu dari Hari Mulyono saya kira akan lebih mudah untuk membuktikannya kalau memang betul Hari Mulyono itu lulusan UGM ya. Kalau memang demikian ya tinggal cari saja datanya di UGM ada atau tidak begitu. Akan lebih mudah lagi. Cuma kan sampai saat ini belum ya. Fokusnya ke ijazahnya Jokowi itu. Kalau Mahkamah Agung mempunyai kesimpulan seperti itu, bahwa ijazah-ijazah yang dipakai oleh Jokowi itu ijazah lain, nyuri dari Hari Mulyono, maka fatwanya tidak lagi coba perlihatkan ijazahmu yang asli, tetapi langsung tangkap aja. Ya pasti dia berbohong. Ya, melakukan penipuan. Bukan ijazahnya tapi dipakai sampai kemudian menjadi presiden. 21 tahun. Iya. Pasti orang-orang di Mahkamah Agung itu orang-orang jagoan lah. Betul. Ya, jagoan dan ngerti hukum, ya kan? Tidak boleh membiarkan keadaan berlarut-larut begini, ya kan? Bahkan kalau memang betul yakin bahwa itu mencuri dari Hari Mulyono ya polisi yang diperintahkan untuk melakukan penyelidikan ulang, ya kan? Ya, idealnya kalau mereka masih jujur, kalau mereka masih punya integritas. Masalahnya itu ada yang tidak punya integritas karena memang terbeli sama si Jokowi itu, ada juga yang memang tidak punya keberanian. Nah, makanya kemarin kita tentang Pak Amin Rais itu ya, itu kan sangat mengapresiasi sekali dengan keberaniannya Pak Amin itu. Yang kedua yang kemudian bisa kita pakai sebagai sarana adalah Komnas HAM. Nah, menarik ini Komnas HAM ini. Iya ya, Komnas HAM itu harus tampil. Betul. Tidak hanya sekedar ini pelanggaran hukum, tetapi pelanggaran HAM. Termasuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Jokowi sendiri, ya di dalam setiap pemilu kan, antara lain yang mati KPPS ya, yang meninggal hampir 900 orang, lalu kilometer 50, lalu ya banyak pelanggaran HAM yang lain, ya termasuk sebetulnya menipu ini kan juga melanggar hak asasi manusianya rakyat Indonesia. Baik, itu silahkan tonton sendiri ya, karena analisanya akan sangat bagus sekali, dan saya juga sudah mengatakan jauh-jauh hari seharusnya aktivis hak asasi manusia di sini tampil. Jangan jauh-jauh lah, dalam keadaan status hukumnya Roy Suryo saja dan Dr. Tifa misalkan yang tidak kunjung jelas bagaimana ujungnya itu kan gara-gara aparatur negara, itu kepolisian, itu seharusnya berbicara. Lah kemana? Ya mungkin udah dibeli juga sama si Jokowi. Ya kalau misalkan tidak mau ada kesimpulan seperti itu, ya bergeraklah begitu. Ya itulah salah satunya. Jadi ala kulli hal, silahkan lihat langsung ke channelnya Pak Bintang Pamungkas. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.